Sobat Waste for Change, selamat datang di Waste for Change Talk. Kali ini saya Hani Sumarno bersama Bapak Edi Rifai. Beliau adalah Director of Legal, External Affairs and Circular Economy Chandra Asri Pacific. Nah, kita sedang berada di official venue World Water Forum ke-10 di Bali Collection, Lico Ocean, tepatnya di Nusa Dua, Bali. Kami sudah berada di sini. Nah, kita coba tanyakan Pak Edi dari sejak pembukaan tanggal 18 Mei 2024 ini. Bagaimana Pak Edi? Pesan Bapak nih sejak pertama kali mengikuti forum terbesar yang membahas tentang air sedunia ini. Ya, terima kasih Mbak Ani. Senang bisa ada di sini ya, bersama-sama untuk sharing mengenai 10 World Water Forum. Ini satu ajang KTT internasional yang memang diikuti oleh yang register itu hampir 20.000 orang dan yang terlibat ternyata hampir total itu 30.000 orang. Jadi memang ambiennya cukup hangat dan kemudian juga meriah. Dan banyak juga acara-acara, tidak hanya secara meeting-meeting formal, tapi juga ada side event juga cukup banyak. Saya sendiri memang memiliki ambisi kami dari Chandra Asri untuk paham mengenai air ini, karena merupakan Chandra Asri yang merupakan mitra pertumbuhan. Kita selalu yang kita perhatikan mengenai sustainabilitas daripada air yang itu sangat utama. Nah, ini yang karena itu kita cukup senang bersama-sama dan antusias, dan tentu dengan bersama Waste for Change juga ya. Betul sekali, kita berada di sebuah kebersamaan bagaimana isu air ini menjadi sesuatu yang kita lihat dan bagaimana mengelola tata air, sanitasi dan lain sebagainya, dan tentu saja bagaimana melindungi sumber daya air ini dari polusi sampah. Nah, ini dia yang menarik. Chandra Asri punya banyak inisiatif, khususnya pada World Water Forum 2024 ini. Dukungan penuh Chandra Asri untuk event waste management ini menjadi sebuah kunci yang kita ingin telisik. Bagaimana Chandra Asri melihat event waste management di forum penting ini perlu didukung gitu Pak? Ya, sesuatu yang baik tentu harus kita dukung penuh. Chandra Asri dalam hal ini sebagai mitra pertumbuhan selalu komitmen kami dalam berkelanjutan dari lingkungan, terus kemudian juga dari sumber daya dan juga dari sisi sosial dan ekonomi. Nah, di dalam kesempatan ini tentu kita mengetahui bahwa setiap masyarakat kita sebagai bagian pada masyarakat yang tentunya terus di dalam kehidupan kita tentu akan menghasilkan sampah. Yep. Nah, apalagi dengan event yang sebesar ini tentu akan mengenerate banyak juga sampah di masing-masing, baik dari sampah makanan, saya lihat tuh tadi kan acaranya juga sangat meriah dan makanannya juga banyak, jadi tentu juga banyak juga food waste di sana. Di samping itu juga memang kegiatan-kegiatan di dalam conference dan forum ini juga banyak hal demikian. Nah, yang kita ingin tekankan adalah bagaimana peranan daripada Waste for Change yang kita lihat di dalam event ini. Dan itu kami mendukung, itu pertama adalah bagaimana Waste for Change telah membangun public awareness dengan melalui edukasi pengelolaan sampah dan juga tentu hal ini sangat penting sebagai mulainya untuk merubah mindset terkait sampah. Nah, kemudian kita juga mengetahui bahwa kita bersama-sama melakukan Chandra Asri Waste for Change. Kami terus berupaya untuk melakukan penelitian dan kemudian inovasi. Inovasi bagaimana pengelolaan sampah ini sehingga juga berdaya guna, termanfaatkan dengan baik sehingga memiliki nilai tambah.
Nah, untuk mencapai itu, tentu hal ini diperlukan stakeholder engagements. So, jadi banyak sekali stakeholders yang harus di-engage berkolaborasi sama untuk mencapai goal ini secara maksimal. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan? Kita harapkan dengan melalui stakeholder engagement ini timbullah capacity building. Nah, capacity building ini yang harus memang diteruskan, yang mungkin kita harapkan di sini Waste for Change dan Chandra Asri dapat berperanan dalam program ini. Ya, jadi aspek edukasi itu ya Pak yang ditekankan, artinya memang itu sangat strategis untuk bisa melihat circular economy ini terbangun sejak ya hal yang paling mudah yang harusnya bisa disampaikan Pak ya. Betul, betul. Bicara tentang public awareness juga bagaimana kemudian industri hijau itu dikembangkan. Apa saja Pak yang sekarang dilakukan oleh Chandra Asri sehingga bicara tentang industri hijau ini atau inisiatif-inisiatif ini khususnya berkenaan dengan pengelolaan sampah bisa kemudian langsung dirasakan gitu hasil inovasinya dalam bentuk-bentuk yang nyata. Iya. Ada beberapa hal yang kita lakukan dari komitmen kita di dalam berinovasi pengelolaan sampah. Pertama adalah kita mencoba untuk melakukan inovasi penanganan sampah low value waste. Nah, itu yang seringkali terabaikan sehingga banyak menjadi permasalahan di dalam lingkungan. Nah, untuk itu Chandra Asri mengembangkan satu sistem yang kita sebut namanya end-to-end waste management. Nah, end-to-end waste management ini bagaimana pengelolaan sampah sejak awal berasal dari sumbernya, kemudian kita edukasi dia menjadi terpilah dia sejak awal, dan kemudian kita kembangkan. Nah, kembangkan menjadi apa? Nah, salah satunya kita kembangkan juga menjadi namanya pyrolysis oils, yaitu si plastik itu kan sebenarnya sumber awalnya itu kan dari minyak. Dan jadi kita kembalikan dia ke minyak lagi, dan itu bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Dan ini terbukti bahwa pada akhirnya masyarakat yang dapat menerima alternatif pyrolysis oil tadi, BBM tadi, juga dapat mengumpulkan sampah. Jadi mereka bisa trade off. Jadi mereka punya semangat juga untuk lakukan penukaran sampah yang low value. Yang high value mereka jadikan daur ulang. Itu kan pasti off-takernya udah ada ya. Nah, low value nanti kita lakukan hal itu. Nah, itu dan saat ini sudah collectionnya itu juga sudah cukup banyak ya. Kita kumpulkan lebih dari 15 ton lah, ini kita convert ke BBM. Nah, satu lagi yang kita kembangkan juga Jakarta, itu kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, yaitu kita kontribusi pengembangan di Jakarta Recycle Center di Pesanggerahan. Nah, itu juga kita libatkan mulai edukasi masyarakat, mengumpulkan, dan sekolah alhamdulillah saat ini sampah di daerah sana sudah terkelola 70%, itu terkelola di tempat. Jadi hanya sisanya saja yang akhirnya ke TPA. Nah, itu merupakan upaya-upaya Chandra Asri di dalam lingkungan hijau baik di Cilegon maupun di Jakarta saat ini. Jadi langsung bisa dirasakan bagaimana hasil inovasinya itu. Dan kalau tidak salah ada di Kampung Nelayan juga ya Pak. Nah, bagaimana ini bisa menarik untuk kemudian membantu para nelayan juga melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sangat menarik program ini yang kita lakukan bagian daripada end-to-end waste management tadi. Nah, itu kita sebut namanya program Sagara. Yaitu Sagara ini adalah program edukasi berbasis masyarakat, program circular economy. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita memberikan suatu edukasi, awareness, dan kemudian apresiasi kepada masyarakat nelayan, yaitu dengan cara memastikan mereka untuk dapat mengelola sampah yang khususnya sampah-sampah yang mengalir dari sungai, karena leakage bocor dari darat, kemudian dia akhirnya ke sungai dan kemudian ke pesisir. Nah, Sagara ini kita berikan mereka perahu untuk mereka berlayar agak jauh sambil menangkap ikan, dan sambilannya adalah kalau ketemu sampah-sampah yang ada di laut. Nah,
Tentu jumlah sampah yang dilakukan nggak banyak ya, tetapi mungkin yang sudah sisirnya juga banyak. Jadi mereka kumpulkan di situ. Nah, sampah yang berpunya nilai yang bagus seperti halnya botol, kerasan, terus kemudian alat rumah tangga ya, kadang-kadang sampai kursi juga kadang-kadang ada tuh di sungai. Nah, jadi itu mereka kalau itu masuk ke jalur mechanical recycling. Nah, yang low value misalnya ada saset kecil-kecil gitu ya, kan nggak kepake tuh, nggak bisa dijual. Nah, itu mereka bawa ke EPST, kita tukar dengan BBM. Dan BBM ini mereka pakai. Nah, yang menarik lagi pada saat musim-musim tertentu, misalnya musim tertentu ikannya banyak, mereka hasil tangkapan. Nah, itu kan mereka olah menjadi abon. Nah, kadang-kadang harga LPG itu kan mahal ya, somehow susah didapat. Nah, itu mereka manfaatkan tuh BBM yang dari minyak tanah itu pakai kompor. Nah, itu juga jalan. Itu BBM-nya yaitu dari plastik. Jadi sirkular ekonominya nyata gitu nyata. ya. Jadi plastik kan dari minyak. Jadi kembali lagi ke minyak gitu. Jadi simple, cuma prosesnya ya emang agak panjang. Karena itu kita harapkan itu tadi jangan sampai juga sampahnya terus-menerus sampai ke laut. Jadi ya perlu kesadaran diri juga bahwa itu sampahnya dikelola sejak awal. Jadi bagaimana memanage sampah itu yang sebenarnya kuncinya ya Pak? Kita harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita keluarkan sendiri dan harus dikelola dengan baik. Itu dia tanggung jawab. Idealnya ya. Kata kuncinya tuh di tanggung jawab. Nah, ini juga yang kemudian menerbitkan sebuah inisiatif yang luar biasa, sampah plastik. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu nih Pak? Dari Chandra Asri punya proyek yang diberi nama Circlo kalau tidak salah. Ini juga menarik, mengingat kita mengimplementasikan hasil penelitian pemerintah. Ya, dengan pemerintah PUPR melalui Pusjatan, bahwa mereka telah melakukan research di mana sampah plastik yang bernilai rendah, yaitu kantong kresek, itu untuk menjadi aspal plastik, campuran aspal, lebih kurang 5-6%. Nah, Chandra Asri melakukan scale up dalam hal ini, bagaimana mensosialisasikan dan mengimplementasikan di masyarakat, di jalan-jalan, kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ada banyak pemerintah daerah khususnya di Pulau Jawa, dan juga pernah dicoba juga di Bali di sini. Nah, pada akhirnya itu kualitas daripada jalan menggunakan campuran sampah plastik daur ulang dari sampah plastik ini, cacahan plastik kantong kresek ini dapat meningkatkan kualitas durabilitas jalan itu 40%. Nah, akhirnya sampahnya juga habis, jalannya juga jadi bagus. Kemudian maintenance cost-nya juga karena kuat ya, maintenance cost-nya juga ikut turun. Sekarang sudah tercapai 120 km lebih. Nah, apa itu Circlo? Kita lihat pada saat perjalanan hampir 4 tahun ini, 4-5 tahun kita melakukan proyek aspal plastik ini, ada sesuatu kesenjangan kebutuhan daripada bahan baku cacahan plastik. Nah, kita lihat ada peluang sebetulnya bisa kita kembangkan di situ. Maka kita bikin suatu produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu cacahan plastik dengan ukuran lebih kurang 5 mm gitu ya, kering, kumpulkan, dan itu sumber sampahnya itulah dari publik, ada juga yang dari TPA. Nah, kemudian kita branding, kita kemas menjadi suatu standar yang sama, itu namanya menjadi program Circlo. Nah, artinya sampah yang kemudian kelola ini kualitasnya harus baik ya Pak. Untuk itulah mengapa kemudian dari hulu kita harus bersedia untuk memilah, kemudian memastikan supaya ya untuk bisa mendapatkan cacahan yang baik. Itu juga value-nya jadi lebih baik. Iya. Waste for Change. Artinya bagaimana bisa kita mengajak para sobat waste sources ini untuk memilah sampah dari sumber itu Pak, karena kelihatan sekali kita membutuhkan sebuah proses di hulu yang kemudian bisa menghasilkan sebuah produk. Untuk prospek Circlo ini sendiri bagaimana Pak mendukung
ya sebagai mitra pertumbuhan, tentu Chandra Asri ini punya misi dan visinya yang jauh ke depan dari proyek yang sangat inovatif ini. Iya, kalau kita lihat ya tren kebutuhan daripada plastik kan terus meningkat. Saat ini kebutuhan plastik per kapita Indonesia itu baru mencapai 22 kg per kapita. Kalau dibandingkan negara yang sudah maju, itu sudah sampai 145 kg per kapita. Seperti halnya Jepang, kemudian juga Korea. Dan kalau di tatanan regional, ASEAN ini sudah 60. Jadi kita kilogram per kapita jadi sebenarnya masih jauh. Nah, 22 kg aja kita udah banyak masalah di dalam manage ini. Nah, tapi dengan income yang makin bagus, tentu konsumsi plastiknya juga akan banyak. Nah, karena itu untuk menuju ke sana, karena itu kita kembangkan pengertian masyarakat ini untuk dapat meningkatkan tadi juga capacity building masyarakat ini sehingga sadar terhadap pengelolaan sampah ini dengan baik. Nah, buat kita tentu harapannya industri secara holistik konsumsi plastiknya juga tidak terganggu, namun lingkungan juga tetap terjaga juga dengan baik karena tentu lingkungan ini kita harus wariskan kepada anak cucu kita nanti. Jadi awareness itu yang memang kita ingin lakukan. Nah, hal penting dari Circlo ini bukan hanya dilakukan oleh Chandra Asri saja, tapi ada melibatkan banyak pihak. Salah satu misalnya dari para pemulung karena ini sampahnya kita ambil ada bagian juga dari TPA. Terus kemudian ada juga melibatkan para pendaur ulang, pencacah dan sebagainya. Itu juga banyak dilibat. Jadi rantainya cukup panjang. Karena itu dalam kesempatan ini kita tentu mengharapkan seperti halnya inisiatif dan inovasi yang terlakukan di Waste for Change ini sudah sangat baik. Karena dapat mengolah sampah itu dari tempatnya, sehingga si sampah tidak menjadi sampai ke TPA. Sehingga ini biayanya jadi murah gitu, dapat cash cost. Nah, kenapa demikian? Kalau sudah sampai ke TPA itu biasanya rendaman plastiknya paling hanya 10-20%. Sisanya ada yang basah, ada capcay, ada sayur, ada cincin, macam-macam ya. Karena memang tidak terkelola dengan baik. Nah, kita harapkan itu dengan seperti halnya yang apa yang dilakukan Waste Change ini sesuatu yang inovatif. Jadi dapat dikembangkan pemilihan sejak awal dan bahkan material-material yang masih bernilai tersebut itu tetap dijaga nilai tambahnya semakin baik. Dan itu juga akan mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan baku sampah untuk didaur ulang. Oke. Nah, yang terakhir Pak, kata kita bicara World Water Forum, tentu bagaimana polusi sampah ini agar tidak sampai ke air, semua sudah terjawab dengan bagaimana kita memulai dari rasa tanggung jawab. Dan itu sudah dilakukan oleh Chandra Asri. Kami ingin mendapat pesan nih kepada teman-teman Sobat Waste for Change agar kita terlibat dari hal sekecil apapun yang kita bisa. Silahkan mungkin Bapak bisa memberikan pesan khusus kepada Sobat Waste for Change. Sobat Waste for Change, kita sebagai bagian daripada masyarakat, tentu kita harus bertanggung jawab apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. As part of the bagian pada SDGs. Nah, kita harus manage bagaimana konsumsinya kita juga bertanggung jawab sehingga sampah-sampah yang kita keluarkan kita dapat minimalisir dampaknya terhadap lingkungan. Nah, mulai dari pemilahan sampah, terus kemudian juga rantainya juga sambungkan kepada off-takernya gitu ya, sebagai pengambil sampah itu sendiri dan kemudian diolah dan kemudian tetap bermanfaat menjadi barang yang bagus kembali. Nah, kita juga mengetahui bahwa mindset terhadap daur ulang juga harus kita banyak rubah juga. Karena kadang-kadang orang bilang tuh kalau dia daur ulang jadi murah. Padahal tidak demikian, karena kalau sudah menjadi daur ulang prosesnya jadi panjang, biayanya juga banyak gitu. Karena itu untuk menjadi green itu cukup mahal. Karena itu kelolalah sampah kita dengan baik, tidak sampai ke TPA tapi dikelola sejak awal, bekerja sama Waste for Change gitu dengan industri dan perusahaan-perusahaan, dan kemudian kita menjadi inisiator dan motivator juga buat yang lain sehingga kita bertanggung jawab terhadap sampah. Dan apa yang kita miliki sekarang untuk diwariskan ya Pak ya? Apa yang kita miliki sekarang diwariskan kepada anak cucu
yang sehat, bahagia. Dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik, lebih hijau. Itu dia. Tidak saling menyalahkan. Itu dia. Semua berawal dari tanggung jawab kita yang sekarang diberikan karunia atas Indonesia yang indah dan air berlimpah. Sobat Waste for Change, ini adalah akhir dari bincang kami dengan Bapak Edi Rifai. Terima kasih atas waktunya, Pak. Sama-sama. Selamat melanjutkan di World Water Forum ini, masih ada 3 hari lagi. Dan Sobat Waste for Change, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hani Sumarno dari Nusa Dua, Bali. Sampai jumpa. Waste for Change.